Shalom sahabat muda Hope Channel Indonesia di mana saja Anda berada. Kita bertemu kembali dalam program Diskusi Sekolah Sahabat. Sebuah diskusi pembelajaran Alkitab yang sepanjang triwulan keempat tahun 2020 membahas mengenai pendidikan, dan saat ini kita sudah sampai di pelajaran terakhir, yaitu pelajaran ke-13 dengan judul Surga, Pendidikan, dan Pelajaran Abadi. Kita sudah bersama dengan sahabat kita di sini yang akan memperkenalkan diri, nama, dari mana, dan pertanyaan hari ini adalah kalau nanti di surga, apa sih yang pengen dipelajari atau pengen ditanyain ke Tuhan? Silakan. Shalom, nama saya Narman Tambunan dari Jemaat Jamrut. Apa yang mau dipelajari itu ditanyakan sih, lebih tepatnya mau dipelajari nih gitu kan. Nanti mau mempelajari binatang-binatang buas seperti singa, serigala, apalagi terus beruang kutub dan beruang grizzly. Karena kan kalau lihat di film-film gitu kan, kayaknya singa tuh lembut gitu kan, terus gagah gitu kalau singa kan. Kalau serigala tuh bergerombol dan saling menjaga kelompok. Jadi mau pelajarin selama ini yang nggak pernah kita sentuh langsung gitu loh. Pengen tahu juga tentang dinosaurus nggak? Wah, kalau ada sih mau banget. Mau banget kalau ada sih. Oke, baik, terima kasih Norman. Kita juga sudah bersama dengan narasumber kita, Pendeta David Panjaitan, Direktur Komunikasi Uni Indonesia Kawasan Barat. Shalom Pak Pendeta. Shalom Yola, Norman, dan pemirsa di mana-mana berada. Kalau Pendeta, apa hal yang menarik yang pengen dipelajari waktu di surga? Apa ya? Banyak sih sebetulnya ya. Salah satunya adalah kok bisa ya Laut Merah itu terbelah ya? Ya. Kok bisa gitu? Lalu kok bisa ya dengan trompet tembok Jericho tuh bisa brek? Karena itu kan ada kaitannya dengan ilmu fisika ya, suara ya, getaran. Makin kuat getaran itu kan bisa merubuhkan sesuatu juga. Banyak sih, banyak banget lah. Yang banyaknya sampai bingung mana duluan dikasih tahu. Oke, baik, terima kasih Pak Pendeta. Kita akan masuk ke dalam pelajaran kita. Ini sudah pelajaran terakhir ya tahun ini. Ya. Tak terasa tahun 2020 hampir berakhir. Untuk ayat hafalan dan doa akan dibawakan nanti oleh Norman, silakan. Ayat hafalan kita terdapat dalam 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Kita sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur, berterima kasih atas pimpinan hingga pada saat ini. Kami akan memulai diskusi sekolah sahabat kami. Kiranya Engkau memberkati masing-masing kami, terlebih Pendeta David dan Kayol yang akan memimpin. Engkau berikan kebijaksanaan dari surga agar dapat memimpin diskusi ini dengan baik ya Bapak. Ampuni kami akan kesalahan kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kita sebagai manusia yang terbatas tentunya banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang akan timbul. Kalau misalnya tadi ditanyain nanti di surga mau nanya apa gitu, mau belajar tentang apa, tentang binatang, tentang tumbuhan dengan berbagai macam jenisnya, tentang alam semesta. Saya sangat terpukau kalau ngelihat bintang. Saya di langit ya, kalau di Jakarta mungkin susah lihat bintang ya, harus naik gunung dulu kemana. Kalau pas lagi cerah bisa ngelihat bintang yang bertaburan di langit, itu luar biasa gitu. Pengen tahu saya yang di atas itu apa sih. Dan segala misteri, segala pertanyaan apapun, segala kebingungan, bahkan mungkin hal-hal yang seperti kenapa Tuhan membiarkan ini musibah ini terjadi dalam keluarga saya, kenapa Tuhan membiarkan saya putus dengan ini yang saya pikir sudah menjadi pasangan hidup terbaik ya, bisa aja begitu kan. Itu nanti kita bisa tanyakan ketika kita ada dalam kerajaan surga. Kenapa saya jadi sama dia gitu? Oh iya, kenapa? Bisa juga. Padahal tidak ada dalam list. Nah, kita belajar bahwa ketika kita di surga, kita pun masih akan belajar gitu. Kita masih akan ya tentunya
bertanya-tanya, terutama mengenai keselamatan. Bagaimana sih, kok bisa sih Yesus itu, anak Allah itu mau menjadi manusia, mau turun ke dunia, lahir di tempat yang sangat tidak layak, matinya pun sangat tidak layak. Kok bisa sih? Mungkin itu yang akan menjadi pertanyaan terbesar kita, yang kita ingin tanyakan kepada Allah kita, kepada pencipta kita, penebus kita. Di Alkitab banyak sekali gambaran mengenai surga. Ya, kita diperlihatkan lah melalui beberapa deskripsi, dan akhirnya sering kita lihat juga secara visual. Artinya banyak orang yang mencoba memvisualkan apa yang dideskripsikan oleh Alkitab mengenai surga. Lantainya, temboknya, lalu keindahannya, alamnya. Tetapi sebenarnya yang terpenting adalah kita bersama-sama dengan Allah kita. Apalah semua keindahan itu kalau kita tidak bersama-sama dengan Yesus dalam kerajaan surga. Jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan pelajaran kita setelah yang satu ini. Kita masuk di pelajaran pertama, pelajaran hari Minggu. Silakan Norman. Hari Minggu judulnya Nasib Orang Mati. Nah, ini dibuka dengan seorang penulis Prancis bernama Blaise Pascal. Dia bilang, tidak peduli berapa lama seorang manusia hidup, dan tidak peduli seberapa baik nyawa orang itu, cepat atau lambat orang itu akan mati. Jadi sebenarnya ini menurut aku agak kurang enak, kenapa harus dibuka dengan hal seperti ini gitu kan, kenapa jadi ngeri banget gitu. Karena bagi seorang Pascal itu aneh ketika orang-orang banyak berusaha memperebutkan jabatan, berusaha mengembalikan kehormatan yang telah dilecehkan, berusaha mendapatkan banyak uang dan lain semacamnya. Tapi mereka nggak pernah memikirkan setelah, apa yang terjadi setelah saya meninggal ya, apa yang terjadi setelah kematian. Jadi heran gitu kan dia, ini orang mempeributkan yang di dunia, tapi kalau setelah mati, apa selanjutnya? Apa yang akan terjadi selanjutnya? Nah, ini juga merupakan satu, apa yang aku bilang ya, satu keuntungan bagi kita umat Advent, karena kan kita sudah diberikan janji. Itulah mengapa adanya Yesus yang mati di kayu salib. Kenapa ya? Supaya kita yang manusia fana ini, ketika kita mati, maka ketika Tuhan datang, dia bangkitkan untuk suatu kehidupan yang baru. Kalau di sekolah sahabat kita, ditekankan di alinea ke-5. Ya, itulah sebabnya perjanjian baru dibumbui dengan janji-janji kehidupan kekal. Karena hanya kekekalan yang bisa menjamin pengembalian kehidupan. 1 juta tahun, bahkan 1 miliar tahun pun mungkin tidak memiliki cukup kebaikan untuk menebus keburukan kita. Kekekalan sajalah yang dapat menyeimbangkan semua hal, bahkan lebih lagi karena yang kekal melebihi yang tidak kekal, dan pastilah selalu demikian selamanya. Nah, jadi ini jadi satu teguran bahwa ya urusan-urusan dunia boleh aja dipikirin, tapi jangan lupa tujuan kita kan yang sebenarnya adalah bukan dunia ini. Justru harus dipikirkan setelah kita mati, ketika Tuhan datang, apa selanjutnya? Apakah kita akan ikut bersama Tuhan atau kita akan ikut rombongan yang lain? Nah, yang jadi pertanyaan aku nih pendeta, ini ada pertanyaan bagus banget nih. Apakah yang akan kita katakan kepada seseorang yang menunjukkan ketidakpedulian terhadap apa yang terjadi setelah kematian? Jadi kayak ada orang nih, dia ya udah mau mati aja, emang kenapa? Nah, ini caranya kita meyakinkan bahwa ya nggak gitu ceritanya gitu ke dia. Jangan cuek aja gitu. Kayak YOLO ya. Iya. You only live once gitu. Hidupnya ya lempeng aja, ya kan mati gitu. Baik. Memang jujur agak sulit sih ya meyakinkan orang seperti itu. Tetapi biasanya orang yang datang ke perkabungan itu pasti akan berpikir bahwa ada sesuatu yang perlu dipikirkan tentang kematian. Jadi tidak heran buku Perjanjian Baru katakan, saya lupa tulisan Rasul Paulus kah, tulisan siapa, dikatakan demikian. Lebih baik pergi ke perkabungan daripada ke tempat orang berpesta.
Ya, artinya eh, suasana itu mempengaruhi ya. Suasana itu mempengaruhi bahwa memang eh, kematian itu akan eh, suasana kematian itu saya maksud ya, suasana kematian itu akan membawa orang untuk berpikir bahwa kematian itu sesuatu yang mengerikan, sesuatu yang mengerikan. Nah, yang menariknya Norman bukan hanya itu menurut saya. Saya pernah dengar satu interview dengan artis terkenal, dia udah meninggal oleh karena AIDS. Dia kan bilang, apa kamu nggak mau masuk surga? Enggak, saya nggak suka ke surga, saya lebih suka di neraka. Saya bisa ketemu dengan teman-teman saya di sana. Tapi kalau kita pikir secara realistis ya, itu pilihannya gitu loh. Iya. Kenapa? Karena ini ada hubungannya dengan pelajaran hari-hari ke depan. Karena memang dia sudah melatih dirinya untuk tidak masuk surga. Bayangkan, kita tidak pernah bersiap untuk masuk surga, tiba-tiba masuk surga, kan penderitaan itu. Iya. Iya kan? Tadi Yola juga sudah sebutkan bahwa mendeskripsikan surga itu dengan sesuatu yang wah. Kalau sesuatu yang wah disajikan kepada orang-orang yang sudah menikmati wah, sesuatu yang biasa. Ngapain ke wah sana, belum pasti juga, toh di sini sudah wah gitu. Tapi wah itu menjadi sesuatu yang wah, itu buat kita, karena belum pernah menikmati yang wah. Gitu. Bisa datang. Jadi, kembali ya agak sulit memang Norman ya, jujur gitu. Tapi percayalah, secuek-cueknya orang dengan kematian, tapi pada waktu dia melihat, mendengar, merasakan perpisahan oleh karena kedukaan itu, akan ada rasa. Itulah kata hati itu ya, kata hati yang tidak bisa dibohongi. Tapi kalau ada orang yang sudah tidak peduli dengan kata hatinya, mungkin dia akan katakan, ngapain gue ke surga? Lebih enak di neraka. Ya, itu interview seorang artis. Dan ini terjadi kepada keluarga pendeta. Saya tidak perlu sebut pendeta mana dan pendeta siapa, dari agama apa. Kebetulan orang tuanya merokok. Lalu dikatakan, Pak, ngapain kau merokok terus? Masuk neraka kau nanti, katanya. Yang penting ada teman-temanku di sana, tak apalah, katanya. Karena memang dia sudah nikmati itu kan. Ya kalau memang yang dia nikmati itu akan ada di neraka, dia akan nikmati itu gitu loh. Ya gue udah nikmat kok, ngapain gitu. Tapi kalau yang dia jalani sekarang itu memang dia tidak nikmati, ya dia tentu akan keluar dari mana? Dari situ. Oke, baik, terima kasih Pak Pendeta. Kita lanjutkan pelajaran kita setelah yang satu ini. Kita masuk pelajaran hari Senin, judulnya adalah Suatu Kehidupan yang Baru. Kalau kita baca di dalam Wahyu 21 ayat 4, dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Kalau kita menawarkan konsep surga seperti yang tadi saya sebutkan, jalannya dari emas, temboknya dari permata, mungkin bagi orang-orang yang sudah merasakan itu biasa aja gitu. Tetapi kalau kita lihat di dalam ayat yang tadi kita baru baca bersama-sama, siapa yang tidak pernah melewati penderitaan, kesusahan, masalah, bahkan kematian dalam hidup mereka. Jadi surga itu bukan hanya menawarkan soal kemewahan, tanda kutip ya, tetapi menawarkan satu kehidupan baru yang dimana memang tidak ada lagi yang namanya air mata, maut, perkabungan, ratap tangis, duka cita. Sehingga kita bisa mengatakan kepada orang-orang di sekitar kita, ya walaupun kamu sudah kaya, tapi pada satu saat nanti kamu akan tidak ada lagi. Atau kamu akan merasakan
kehilangan orang yang kamu sayangi, entah itu mungkin pasangannya, anaknya, atau orang tuanya. Tetapi ketika kita ada di surga, tidak akan ada lagi hal seperti itu. Semuanya adalah satu kehidupan yang baru. Ada satu cerita di pelajaran kita ketika seorang Kristen membagikan tentang kehidupan kekal kepada temannya, dan temannya ini katakan, "Hah, hidup kekal? Ngapain? Umur 70-80 tahun aja itu udah satu hal yang istilahnya menderita lah. Ngapain lagi kita hidup kekal panjang-panjang? Udahlah, 70-80 tahun itu sudah cukup buruk. Kenapa mau diperpanjang sampai selamanya? Itu rasanya seperti berada di neraka. Orang ini ada benarnya kecuali bahwa dia tidak mengerti bahwa janji hidup yang kekal bukanlah sekedar kelanjutan dari kehidupan ini. Tetapi segala sesuatu yang lama telah berlalu dan yang baru sudah datang. Saya teringat dengan satu film, ini fiksi ya. Jadi umur seseorang itu ada di tangannya, jadi di kayak mesin gitu, dan dia bisa membayar segala sesuatu dengan umurnya. Jadi kalau misalnya mau beli makan atau mau beli minum, dia bayar dengan umurnya. Dia mau beli mobil, dia mau beli rumah, dia bayar dengan umurnya. Lalu ada seseorang yang punya umur banyak sekali, panjang sekali. Mungkin dan dia bosan dengan kehidupan yang seperti itu. Dia pergi ke tempat orang yang nggak punya apa-apa, lalu dia transfer semua yang ada umurnya itu kepada orang yang nggak punya apa-apa itu. Saking mungkin dia udah merasa, aduh bosen saya, ngapain saya hidup lama-lama, saya udah nikmati semua, apa sih hidup itu gitu. Kita tidak akan merasakan hal seperti itu ketika kita berada di surga. Kalau kembali lagi kita punya hubungan dengan Allah pencipta kita. Kita memang suka berada di tengah-tengah suasana surga. Kita memang suka berada duduk di dekat kaki Yesus untuk mendengar segala pengajarannya. Karena kalau misalnya kita tidak suka berada di surga, itu rasanya akan seperti di neraka. Gitu ya Pak Pendeta ya? Boleh tambahannya untuk pelajaran hari Senin, Pendeta? Baik, saya pernah khotbahkan satu khotbah, judulnya begini. Apa sih tujuan Allah menciptakan manusia? Tujuannya adalah untuk hidup selama-lamanya dan bahagia. Ini jangan dipisah. Kalau hidup selama-lamanya tidak bahagia, ngapain? Sama seperti yang Yola bilang tadi kan. Atau salah satu hidupnya tidak lama, bahagia, kan sayang banget gitu loh. Tapi umur panjang, hidup selama-lamanya dan bahagia. Itulah tujuan siapa? Tujuan Allah menciptakan manusia. Kalau memang manusianya berpikir bahwa tujuan Allah menciptakan manusia itu hidup umur panjang atau hidup selama-lamanya, dia kena asam urat, ya penderitaan lah itu. Ya kan, penderitaan itu. Lalu kalau dia hidup bahagia, umurnya tidak panjang, tidak lama, yaitu YOLO tadi gitu kan. Kehidupanmu hanya sekali saja gitu, nikmatin aja sepuas-puasnya. Padahal buku pengkhotbah ya katakan bahwa itu akan dipertanggungjawabkan semuanya. Jadi untuk mengerti pelajaran hari Senin ini, kita harus melihat secara holistik bahwa Allah menciptakan manusia itu satu, tadi saya katakan untuk selama-lamanya, hidup selama-lamanya dan bahagia. Tetapi itulah yang terjadi sebelum kehidupan selama-lamanya itu menjadi bagian manusia, Tuhan perlu menguji kesetiaan manusia itu. Dan buku Kejadian mencatat setelah mereka jatuh ke dalam dosa, Allah memerintahkan malaikat kerubium untuk menjaga jalan jalan menuju pohon kehidupan selama-lamanya. Itulah mengindikasikan bahwa Allah tidak ingin manusia itu hidup selama-lamanya dan menderita. Jadi tujuan Allah menciptakan manusia adalah hidup selama-lamanya dan
dan bahagia. Sebetulnya saya tertarik dengan film tadi itu. Kalau ada judulnya boleh juga tuh ditonton. Cuman saya lihat ada sisi-sisi yang agak lemah, tapi untuk membuka sedikit pandangan bahwa setelah manusia jatuh ke dalam dosa, ada gini, sebelum Allah mengizinkan manusia itu memakan buah pohon al-hayat itu, saya melihat bahwa ada batas waktu kehidupan manusia itu. Apa begitu ya, belum dikasih makan hidup selama-lamanya, kan ada batas waktu. Jadi seperti smartphone itu baterainya itu kan ada batas waktunya gitu. Pakai nggak dipakai ada lalu recharge lagi dan recharge lagi. Itu yang saya lihat dari pelajaran hari Senin tambahan. Oke, baik, terima kasih Pak Pendeta. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Kita masuk di pelajaran hari Selasa. Silakan Pak Pendeta. Ya, pelajaran hari Selasa ini sebenarnya pertanyaan Yola tadi. Di sahabat petang ya. Nanti kalau sampai sana apa sih yang mau ditanya? Tadi Norman masalah singa dan sebagainya. Lalu saya bilang banyak sih yang mau ditanya sebetulnya. Banyak sekali. Nah, nanti setelah kita di sorga, kita akan tetap kembali belajar. Seperti yang Yola sudah katakan tadi. Belajar bukan untuk meragukan siapa Allah kita itu, tapi belajar untuk semakin meyakinkan bahwa Allah kita itu siapa. Ya, banyak misteri-misteri yang akan kita pelajari di sana. Ya, sekedar mengulangi apa yang kita bicarakan tadi. Kok dia nggak jadi sama aku sih? Itu kan misteri juga tuh. Kok aku jadi sama dia sih? Misteri juga. Kok itu bisa jadi? Itu kan banyak misteri. Banyak sekali pertanyaan akan kita sampaikan nanti di sana. Dan kalau menurut keyakinan gereja kita, di masa 1000 tahun itu akan banyak pertanyaan yang mau kita sampaikan di sorga. Tetapi bukan berarti setelah selesai masa 1000 tahun itu tidak ada lagi pertanyaan. Akan ada pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan dan Allah sendiri, Yesus sendiri akan menjawabnya itu, dan itu akan semakin membuat kita kalau kita baca buku Wahyu setelah selesai masa 1000 tahun itu, maka jagat raya ini akan katakan, wow, Allah itu memang adalah Allah yang kasih. Banyak misteri-misteri yang kita tidak akan tidak tahu sekarang, itu akan terpecah. Nah, itu juga Norman, salah satu jalan bagaimana untuk memancing orang seperti tadi itu untuk memikirkan gitu loh. Secuek-cueknya orang pasti dia pernah merasa kecewa ya. Pasti itu ya. Sebahagia-bahagianya orang pasti pernah merasakan merasakan susah, pasti itu. Dan dari kekecewaan mereka itu, susah mereka itu, kan timbul pertanyaan, kenapa sih ini terjadi sama aku? Kan pasti belum tentu terjawab dengan jelas. Ya, kita bisa masuk nanti di sorga. Apa sih sorga itu? Mari kita sama-sama sama-sama belajar. Kan itu pintu masuknya. Lalu mungkin dia tidak merasa sedih, tapi dia akan heran melihat orang yang sedih. Kok lu sedih sih? Kan gitu. Kok dia sedih sih? Gue biasa-biasa aja. Nah, kita bisa, ya, kamu pernah kehilangan sesuatu enggak? Ya kan? Kalau memang orang itu kan, enggak, gue kehilangan sesuatu enggak sedih. Wah, ini perlu dibawa ke spesialis ini. Berarti memang dia tidak ada sesuatu yang salah dalam kehidupan. Tapi kalau dia manusia normal sebenarnya, dia pasti akan mengalami kesedihan. Walaupun seperti yang Norman tadi tanyakan, dia tidak pernah ngapain takut dengan kematian dan sebagainya. Itu yang bisa saya sampaikan di pelajaran hari Selasa Yola. Kalaupun ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan, boleh. Ada satu kutipan Pak Pendeta yang mungkin kita baik untuk bacakan. Seri Membina Keluarga jilid 3 halaman 279. Ini sudah ada juga sempat disebutkan beberapa pelajaran yang lalu. Surga adalah sebuah sekolah. Bidang studinya alam semesta. Gurunya yang tidak berkesudahan harinya. Cabang sekolah ini telah didirikan di Taman Eden, dan setelah rencana penebusan diselesaikan, pendidikan akan diadakan kembali di Taman Eden. Ya. Ada nggak sih
satu ayat atau cerita di Alkitab bahwa nanti di surga kita akan tetap belajar gitu, Pendeta? Kalau di Wahyu kan lebih banyak tentang karena ini pernah muncul juga pertanyaan ini ketika beberapa pelajaran yang lalu. Saya ingat saya waktu itu jadi host sekolah sahabatnya. Ada nggak sih bukti di dalam Alkitab, kalau ini kan kutipan, ini bukti di dalam Alkitab bahwa surga itu nanti kita akan terus belajar. Baik, kalau secara tertulis langsung saya sampai sekarang belum dapat memang ya. Tetapi secara indikasi itu ada. Apa kalau kita baca buku Kejadian di Taman Eden, mereka di sana kan belajar. Belajar itu mengetahui tentang karakter Allah. Lalu kalau kita bicara di dalam buku Wahyu, khususnya Wahyu 21-22, itu kan kembali kepada Taman Eden. Apa sih yang dilakukan Taman Eden? Ya belajar. Ya itu indikasinya yang bisa saya dapat. Tapi kalau nanti dalam Alkitab ya, kita di sorga akan belajar seperti di Taman Eden. Untuk sejauh ini saya belum pernah dapatkan. Kalaupun ada pemirsa ataupun Yola dengan Norman pernah dapatkan, boleh saling sharing kita. Tapi apa yang dilakukan di Taman Eden, itu juga yang akan dilakukan kembali di dunia yang baru. Jadi jangan bayangkan setelah kita naik ke sorga akan terus di sana. Tidak, kita kan akan turun di bumi ini. Kita akan tinggal di sini lagi. Tapi bukan suasana seperti ini, ya. Ya, suasana tentunya yang lebih bagus. Bagusnya bagaimana kita nggak tahu. Karena kan Alkitab katakan seperti yang tidak pernah kita lihat. Karena belajar itu bukan negatif. Belajar itu adalah sesuatu yang positif. Justru kalau orang tidak berhenti belajar itu negatif. Ya, kalau orang berhenti belajar itu berarti negatif. Oke, baik, terima kasih Pak Pendeta. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Baik, kita kembali lagi di pelajaran hari Rabu. Silahkan Norman. Hari Rabu judulnya Sekolah Setelah Masa Kini. Ini lanjutan dari tadi yang hari Selasa tadi ya pertanyaannya. Karena kan kalau kita ngelihat di penulis kita ini coba mengatakan di Alkitab tuh sangat kurang ya informasi nanti di surga bakal ngapain ya? Bakal buat apa gitu ya? Apakah pendidikannya berhenti cukup di bumi saja? Apakah di surga tinggal tidur atau gimana gitu kan? Nah, sekolah sahabat kita coba menerangkan bahwa di surga itu pikirkan bagaimana punya kehidupan di sana, tapi tanpa adanya dosa, tanpa adanya tangis, tanpa adanya perih, namun tetap belajar gitu loh. Kita belajar bagaimana tadi pendeta bilang karakter Allah selama ada di sana. Kita belajar bagaimana alam yang selama ini kita cuma tahu dari mikroskop itu kan, dan bagaimana kita belajar bagaimana itu langit yang kita cuma bisa lihat dari pesawat. Kan kalau di pesawat saya sukanya cari yang di dekat jendela. Kenapa? Karena saya mau lihat langit gitu kan, mau lihat awan-awannya nih. Kita banyak belajar setelah kita di surga nanti. Jadi pendidikannya tidak hanya berhenti ketika di bumi, namun ketika nanti di dunia yang baru itu tetap berlanjut, tetap berjalan. Di alinea ketiga yang dikutipan dari Seri Membina Keluarga, jilid 3 halaman 251, di sana nanti apabila kabut yang menyelubungi pemandangan kita telah disisihkan, mata kita akan melihat keindahan dunia yang sekarang kita menangkapnya hanya sekilas melalui mikroskop. Bila mana kita melihat kemuliaan langit yang sekarang dapat diamati dari jauh dengan teleskop, bila mana kutuk dosa dihilangkan, maka seluruh bumi akan kelihatan di dalam keindahan Tuhan Allah kita. Lalu, dia menemukan catatan-catatan yang mengingatkan kepada hukum kejahatan. Dia boleh mendengarkan suara musik alam dan tidak menemukan catatan ratapan atau rintihan duka cita. Dalam semua benda-benda ciptaan, ia dapat menemukan satu tulisan tangan dan alam semesta yang luas memandang nama Allah tertulis besar. Dan tidak ada lagi tanda sisa dosa atau kejahatan di bumi atau di laut dan di langit. Ini jadi satu catatan penting bagi saya pribadi, bahwa ya setelah bumi ini dipulihkan, dibaca di baru, ya kita nggak akan berhenti belajar. Kita akan malah akan lebih banyak lagi belajar mengenai alam kita. Akan lebih banyak lagi belajar mengenai keindahan angkasa. Apalagi kalau tadi Kayola, waktu off air kan bilang mau belajar mengenai
angkasa luar gitu kan, bintang, planet, dan segala macamnya. Dan yang paling penting adalah kita belajar bagaimana Allah, gimana ngomongnya ya, lebih dekat dengan Allah gitu loh. Sedekat ketika Adam dan Hawa di Taman Eden, yang sedekat itu juga nanti kita akan belajar mengenai Allah ketika dunia ini dipulihkan. Itu didapatkan ketika di hari Rabu. Oke, silakan tambahannya Pak Pendeta. Mungkin ayat ini bisa membantu ya tadi menambahkan apa yang Norman tanyakan ya tadi. Dari Yohanes 20 ayat 30. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Gini tebelnya ya. Udah malas bawa loh tebel-tebelnya. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesus lah Mesias. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu akan ditanyakan untuk meyakinkan bahwa dia adalah Allah kita, dalam hal ini adalah Mesias. Tapi kalau dicatat semua nggak cukup nih. Lalu ayat 21, pasal 21 ayat 25. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Kan ada lagu tuh. Jikapun laut penuh tinta. Lalu apa lagi? Dan langit pun menjadi kertas, rumput-rumput jadi pena. Orang-orang penulis. Orang-orang penulis, bayang berapa miliar orang di dunia ini kan. Tidak sanggup menceritakan tentang kasih Allah. Kita pun akan tanyakan itu di sana nanti. Ya, tidak akan tanyakan di sana seperti 2 ayat ini. Tambahan. Oh itu Ya, sudah. itu tambahan. Sedikit Pendeta, saya Ya. jadi kepikiran yang tentang hari Selasa sih. Ya. Kalau sebenarnya kan Tuhan memberikan manusia ini hikmat. Ya. Untuk membedakan yang benar dan yang salah, bahkan untuk menggali lebih dalam tentang sesuatu hal. Jangan sampai juga segala pertanyaan, nanti tanya di surga gitu. Jadi kita malas untuk mencari tahu gitu. Mengentengkan gitu ya. Jadi mengentengkan, udah tanya aja nanti di surga. Karena ketika kita mempelajari tentang firman Tuhan, kita harus mempelajarinya memang benar-benar ujilah segala sesuatu gitu kan. Jangan sedikit-sedikit nanti tanya di surga, nanti tanya di surga. Atau kalau Hope Channel punya program baru namanya Tajam, tanya jawab Alkitab, nanti tanya Pendeta Sabuin gitu. Sedangkan kita sendiri nggak mau untuk mempelajari firman Tuhan ini. Ada nggak pandangan dari Pendeta gimana? Dulu waktu kami kuliah ada dosen kami bilang gini, semua pertanyaan jawabannya adalah Jesus is answer. Yesuslah jawabannya. Ya enggak begitu juga kan begitu. Itu guyonan saja. Nah, Perjanjian Lama kalau saya ingat buku Ulangan pernah berkata, apa yang dibukakan bagi kita ya pelajari, selebihnya itu adalah apa? Rahasia Tuhan. Tidak perlu kita cari-cari tahu rahasia Tuhan. Kenapa tidak perlu kita cari tahu rahasia Tuhan? Cari-cari tahu rahasia Tuhan. Bukan Tuhan ingin berrahasia. Kalau disingkapkan semua kita nggak sanggup gitu, kita nggak tahan. Makanya itu untuk apa? Ditutup gitu. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan? Kalau ada orang memang tidak mau tahu, tidak mau cari tahu, saya punya pemikiran orang itu memang tidak punya semangat hidup. Karena kita bisa semangat hidup karena ada rasa ingin tahu, itu adalah harapan itu. Ya kan? Jadi paling tidak ya manusia yang punya harapan, dia pasti akan bertanya. Pasti akan bertanya, kenapa sih seperti ini? Ya kenapa sih seperti itu? Paling tidak kalau dia kejepit, kenapa sih sakit gitu loh. Ya kan, kalau dia lagi olahraga, keringatnya masuk ke mata, kok bisa perih ya? Itu paling nggak ada pertanyaan seperti itu. Nah, kalau orang itu memang semangat hidup, dia pasti akan cari tahu apa sih, kenapa itu menjadi perih dan apa lain sebagainya. Itu saya punya pandangan. Berarti seperti yang tadi Pendeta bilang ya, yang berhenti belajar itu mungkin seperti itu ya, kalau nggak mau ya nanti itu urusan Tuhan lah. Itu yang berhenti belajar. Oke. Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Pelajaran hari Kamis judulnya adalah Guru Besar. Kita kembali lagi ya ke tema yang selalu, kayaknya ini selalu diulang-ulang gitu. Guru besar, guru agung, yaitu Yesus.
tadi seperti di awal yang ketika saya katakan, apalah semua kemewahan yang ditawarkan secara gambaran visual surga itu, kalau tidak ada Yesus di dalamnya. Karena mungkin orang yang paling kaya di dunia ini mungkin bisa menawarkan hal seperti itu. Dia sudah merasakan kemewahan bahkan lebih dari yang bisa kita pikirkan. Tetapi yang berbeda adalah di surga ada Yesus. Yesuslah guru besar di mana kita bisa terus belajar dan belajar dari guru kita itu. Di kutipan di Alfa Omega jilid 8 halaman 716 ada satu yang ingin saya garis bawahi. Semakin manusia mempelajari Allah, semakin besar kegaguman mereka terhadap tabiat Allah. Jadi ketika kita di dunia ini, kita mempelajari mengenai Tuhan kita, pencipta kita, mengenai Yesus penebus kita. Semakin banyak kita belajar tentang firman Tuhan, kita akan semakin kagum gitu dengan tabiat Allah itu. Bayangkan ketika kita benar-benar berada di surga. Ketika kita bertatap muka langsung dengan Yesus. Dan semua misteri-misteri yang tertutup di dunia ini dibukakan kepada kita. Wah, sepertinya akan tercengang-cengang kita ketika berada di sana. Terlebih lagi di hari Kamis diingatkan pelajaran yang tidak akan habis-habisnya atau pertanyaan yang akan terus kita tanyakan kepada Yesus adalah mengenai penebusan. Mengenai kasih Allah yang begitu besar mau datang ke dunia supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan kita melihat juga di sini pertikaian besar telah berakhir, dosa dan orang-orang berdosa tidak ada lagi, seluruh alam semesta sudah bersih. Suatu denyut keharmonisan dan kesukaan berdetak di seluruh alam kejadian. Dari Dia yang menciptakan semuanya mengalir kehidupan dan terang dan kesukaan ke seluruh jagat raya yang tidak ada batasnya ini. Dari atom yang paling kecil sampai kepada dunia yang paling besar, segala sesuatu yang bergerak atau yang tidak bergerak dalam keindahan yang tak terselubung dan kesukaan yang sempurna menyatakan bahwa Allah itu kasih adanya. Saya belum bisa membayangkan sampai saat ini seperti apa suasana surga dengan Yesus di sana sebagai guru kita sebagai murid-muridnya, pertanyaan yang begitu beragam yang akan ditanyakan dan reaksi manusia akan kasih Allah yang begitu besar itu. Sekarang aja kalau kita diingatkan akan kasih Allah, rasa bersyukurnya tuh kan langsung kayak wah gitu kan. Gimana lagi ketika kita nanti ada di surga? Bukan gitu, Pendeta? Ya. Silakan, Pendeta. Baik. Saya ingat waktu saya masih SMA, kuliah, waktu saya masih sangat aktifnya naik gunung ya dulu. Ada satu buku, kalau saya tidak salah ingat, nama bukunya Belajar Mendaki Gunung. Salah satu penulisnya adalah almarhum Norman Edwin. Bukan Norman. Bukan. Beda. Bukan. Dia, kalau saya tidak salah ingat, mapala dari UI, kalau saya tidak salah. Kalau salah, tolong dimaafkan karena sudah lama sekali itu buku. Jadi waktu saya baca-baca buku itu, wah terkagum-kagum gitu. Waduh, kapan bisa ketemu dengan orang ini gitu kan. Waduh. Tahun 92 atau 93, saya kabur dari Unai, pergi ke Gunung Gede. Tidak sebagus sekarang itu lokasi Cibodas. Dulu masih pos kecil, nama posnya itu ditulis Riak Masa. Jadi waktu kami baru turun dari Gunung Gede, kami istirahat di pos itu, pos masuk Riak Masa itu,
Lalu orang, waktu kami istirahat, kenapa saya bilang kami? Karena kami ada beberapa orang yang kabur waktu itu ya. Maafkanlah, pengakuan lainnya kabur dari Unai. Eh, oh, ada seperti gerakan yang rame. Rupanya Norman Edwin baru turun dari Gunung Gede. Wah, badannya memang tinggi besar. Dia waktu saya lihat, wah, ini rupanya orang itu. Lalu dia pernah ceritakan bagaimana sepatu gunung yang dia pakai, lalu bagaimana baju-baju yang dia pakai. Saya langsung lihat, mana sepatunya, oh mana ranselnya, wah kagum gitu kan. Jadi saya bisa bayangkan waktu kita ketemu di sorga dengan Yesus, akan hal yang sama. Ya mungkin sama seperti Thomas kan, coba lihat dulu telapak tangannya. Telapak tangan ya. Lihat telapak apa? Lambung kiri atau kanan, saya lupa lambung yang dapat itu. Dan pertanyaan saya bukan mana lubang itu. Pertanyaan saya, kenapa nggak tertutup lubang itu? Iya. Ya, kenapa nggak tertutup lubang itu? Ada apa? Apakah ada proses yang lain dari kemanusiaan? Saya akan tanyakan itu. Ya, karena kan dia manusia biasa kan. Dia juga dia juga memang 100% Allah kan. Kenapa nggak tertutup? Mungkin dia akan jawab sebagai bukti untuk kalian. Mungkin saya tidak tahu. Tapi poinnya adalah bagaimana kekaguman saya melihat, wah, ini rupanya Norman Edwin itu. Ya, almarhum. Kalau ketemu manusia mungkin kita bisa kecewa ya, ada rasa kecewa ya. Kalau pendeta ketemu kan maksudnya, wah tepat ini. Kalau orang lain ketemu mungkin, kok nggak seperti di bayangan saya. Kita nggak bisa gitu ya sama Yesus nanti. Nggak bisa. Tapi paling tidak di luar dugaan kita lah. Iya. Sesuatu yang menakjubkan. Itu yang pernah saya alami waktu saya baca buku, lalu ingin ketemu dengan orangnya, lalu ingin melihat penampilan dia dan apa sebagainya, sangat dipuaskan. Wah, saya jadi terpikir-pikir kita nanti semua manusia yang ada di surga semuanya sempurna, yang cacat disempurnakan, tapi hanya Yesus yang punya bekas luka. Iya, itu akan saya tanya, kenapa tetap ada itu? Oke. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Kita lanjutkan pertanyaan satu ini. Kita masuk di hari Jumat, hari pendalaman, Pendeta. Ya, terima kasih Yola, Norman, dan pemirsa, hari pendalaman ya, tapi jangan terlalu dalam juga nanti susah untuk mendengar. Baik, ini adalah kesimpulan dari semua pelajaran dari sahabat pertama sampai sahabat yang terakhir. Juga ini adalah kesimpulan dari sahabat terakhir, sahabat ke-13. Yang mau saya simpulkan adalah pertama, pendidikan itu adalah pelatihan. Lalu siapa pelatihnya? Yaitu Yesus Kristus sebagai guru agung kita, guru besar kita, yang menjadi contoh dalam kehidupan kita. Kenapa kita perlu berlatih sekarang? Karena kita akan masuk ke dunia yang baru. Yang mana dunia baru itu kehidupannya berbeda dari kehidupan dunia yang sekarang. Artinya kita harus biasakan hidup gaya hidup dunia baru walaupun kita masih berada di dunia ini. Sehingga Rasul Paulus pernah katakan, kita tinggal di dunia ini bukan berasal dari dunia ini. Ya, kita perlu apa? Perlu berlatih. Sangat kasihan rasanya kalau orang-orang yang belum berlatih untuk tinggal di satu tempat, tapi mereka artinya mereka belum berlatih lalu tiba di satu tempat yang belum pernah mereka latih untuk tinggal di mana, di tempat itu sangat-sangat menderita. Saya cerita satu pengalaman, Yola. Ya. Tahun 95 saya punya rencana untuk naik gunung terakhir itu Gunung Rinjani dan Gunung Agung di Bali tahun 95. Tapi itu gagal ke Gunung Agungnya. Lalu akhirnya saya naik ke Gunung Agung itu tahun 2015. Berapa tahun tuh? 95-2015. Hampir 15 tahun lebih ya. 20 tahunan lebih ya. Naik ke situ. Dan waktu saya naik ke Gunung Agung itu, yang 2015 itu saya tidak berlatih dan tidak ada persiapan. Sehingga yang tadinya harusnya naik itu menurut informasi 13 jam, saya menjadi 24 jam. 2 kali lipat.
Saya baru kali itulah kewalahan untuk naik gunung karena perbekalan saya kurang, segala macam, minum, makan kurang. Jadi sejak itu sampai sekarang kalau diajak yuk naik gunung, saya masih berpikir. Masih ada rasa, aduh nanti seperti itu lagi gitu. Jadi itulah pentingnya pendidikan di dunia ini. Ya itulah pentingnya. Jangan sampai kita masuk surga yang biasa makan pedas-pedas, nggak ada pedas-pedas di sana gitu kan, nggak enak gitu. Iya kan? Menderita rasanya di sana. Itulah pentingnya apa? Pentingnya pendidikan. Lalu kesimpulan pelajaran Sabat 13 ini saya ambil di alinea pertama, itu pelajaran hari Jumat. Singa yang sangat kita takuti dan menggetarkan di dunia ini akan berbaring bersama-sama dengan anak domba. Dan segala-galanya di dunia baru itu penuh kedamaian dan keharmonisan. Pohon-pohon di dunia baru lurus-lurus. Jadi kalau pohonnya bengkok-bengkok sekarang itu jangan pernah bayangkan ada di sana lagi. Dan tinggi-tinggi tanpa cacat apa? Cacat salah. Jadi nggak ada lagi pohon yang pendek-pendek di pot, nggak ada lagi kan ya. Karena langsung apa? Langsung tinggi. Jadi sederhananya adalah mari kita mengikuti pendidikan dengan baik karena kita adalah murid-murid Kristus. Bagaimana caranya? Karena kita sudah terima Dia sebagai juru selamat. Artinya Dia adalah guru kita. Ya, apa yang guru kita lakukan, minta, mari kita lakukan karena tujuannya adalah supaya kita bisa hidup nyaman di dunia baru, kehidupan yang baru, yaitu apa? Di sorga dan juga dunia baru. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Norman sudah berdiskusi bersama dalam pelajaran kita, pelajaran terakhir tahun 2020. Surga adalah apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah timbul dalam hati manusia. Surga disediakan oleh Allah bagi kita yang mengasihi Dia. Apakah engkau sudah bersedia? Kita akan bertemu tahun depan.